Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kembali lagi bersama saya Melati Nurul Adha di acara Kolbun Salim Nasional Televisi. Dan telah hadir di samping saya Pak Ustadz Abdul Ghani MPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Ustadz, hari ini kita akan mengangkat tema tafsir hadis nuzul, yaitu hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia. Sebagai lanjutan dari episode sebelumnya, yaitu tentang tafsir ayat istiwa yang termaktub dalam surah Toha ayat 5. Baik pemirsa, kita simak bersama-sama penjelasan yang diawali dengan surat Toha ayat 5, yang kemudian dilanjutkan dengan tafsir hadis nuzul. Baik Pak Ustadz, silahkan dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah pemirsa Kolbun Salim yang dirahmati oleh Allah. Kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini, detik ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih berkesempatan untuk terus mengikuti kajian, mengikuti majelis taklim yang mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kalah pentingnya, saya selalu untuk terus mengingatkan kepada diri saya, pemirsa di rumah, untuk meluruskan niat agar hembusan nafas kita, amaliyah kita saat ini benar-benar berkualitas dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kolbun Salim yang dirahmati oleh Allah, kajian yang kita angkat saat ini kaitannya dengan hadis nuzul. Cuman ini berkaitan erat dengan tema sebelumnya, yaitu tentang tafsir ayat istiwa yang termaktub dalam surat Toha ayat 5 yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Kasih beristiwa di atas ars. Beristiwa atas ars. Dan ini sudah kami paparkan secara gamblang bagaimana pendapat ulama salaf maupun ulama khalaf, yang pada intinya mereka, baik ulama salaf maupun ulama khalaf, tidak mengambil makna zahir, tidak mengambil makna yang nampak dan terkesan mengandung sifat daripada sifat makhluk. Sehingga ulama memberikan satu tanggapan atau komen terhadap ayat tersebut, menafsiri ayat tersebut, baik ulama salaf maupun ulama khalaf. Kalau ulama salaf ini cenderung tafwid. Tafwid itu apa? Tafwid itu adalah beriman kepada Allah tentang ayat tersebut, yakin akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Dengan keyakinan bahwa Allah benar-benar berfirman terhadap ayat tersebut, tanpa mengambil makna zahir, makna zahir. Apa itu makna zahir? Ini harus saya sering ulang-ulang. Makna zahir itu adalah makna yang muncul paling cepat di benak kita. Ketika kita ngomong sesuatu dan yang muncul di benak kita yang paling cepat itu apa? Yaitu makna zahir namanya. Contoh, wajah. Kalau kita ngomong wajah, makna yang paling cepat yang kita tangkap apa? Ya muka ini. Ini makna zahir. Tatkala masuk terhadap ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis mutasyabihat, ulama melarang keras, ittifaq, ulama salaf maupun ulama khalaf melarang kita untuk mengambil makna zahir, karena itu akan menyebabkan mengarah kepada tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini bisa kufur, bisa keluar dari agama Islam gara-gara kita keyakinannya keliru, salah mengambil makna daripada ayat. Makanya ulama mewanti-wanti jangan sekali-kali mengambil makna zahir tatkala berhadapan dengan ayat
mutasyabihat atau hadis-hadis mutasyabihat. Yang akan kami angkat ini, yang akan kami jelaskan ini adalah ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis mutasyabihat. Ayat istiwa, hadis nuzul, nanti ada lagi hadis jariyah namanya. Ada lagi hadis rahmah. Ini nanti akan berurutan akan saya jelaskan. Karena ini terkait dengan ayat atau hadis mutasyabihat yang tidak bisa kita ambil secara langsung makna zahirnya. Dan itu diwanti-wanti sama ulama. Sunu aqaidakum, kata Imam Ahmad Ar-Rifai menyatakan sunu aqaidakum minat tamassuki ma tasyabaha minal kitabi was sunnah fa inna dzalika min usulil kufur. Jagalah akidah kalian dari berpegang teguh pada ayat makna zahir ayat atau hadis mutasyabihat. Kenapa? Fa inna dzalika min usulil kufur. Karena itu penyebab atau pangkalnya kekufuran. Ini bahaya sekali. Pantas ulama itu mewanti-wanti kita jangan sampai kita terjerumus terhadap terhadap pemahaman yang bisa mengeluarkan kita dari ajaran agama Islam yang sebenarnya. Ini hadis atau ayat yang saya jelaskan di sini adalah ayat istiwa. Ini sudah saya kasih penjelasan secara detail, pendapat ulama bagaimana, bla bla bla, sampai mungkin disebutkan beberapa, tapi yang saya bawa di situ adalah kitab tafsir Ulin Nuha karangan Syekh Salim Alwan Husaini. Beliau menyebutkan situ ada 130-an ya, komentar ulama terhadap ayat tersebut dan menyatakan mereka tidak mengambil makna zahir dan bahkan diarahkan ke makna qahara. Jadi kalau diambil makna zahir Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah zat yang maha kasih itu ada bersemayam di atas arsy atau duduk di atas arsy. Arsy itu posisinya di atas langit nomor 7, di atasnya lagi. Jadi Allah punya tempat, gitu loh. Dan ini berseberangan dengan faham atau keyakinan ulama ahli sunnah wal jamaah seluruh dunia. Ya, kalau menyimpang berseberangan dengan mayoritas ulama, ya ini berarti sempalan, kan gitu. Tidak sejalan atau faham yang menyimpang dari faham mayoritas. Tentunya tingkat kebenarannya ya kecil dibanding kebenaran terhadap yang diusung oleh paham kaum mayoritas kebanyakan. Ya, jelas ya. Ini jadi ayat istiwa ini jelas pertama tidak boleh diambil makna zahir. Apa makna zahir tadi? Yang sudah kita jelaskan bahwa makna yang paling cepat kita tangkap. Tidak boleh. Ya. Jadi tidak bisa dimaknani Allah duduk atau bersemayam di atas arsy. Ini tidak boleh. Karena ya makna istawa yang kita sebut istiwa tadi, ini makna zahirnya makna zahirnya duduk dan bersemayam, makna zahir. Padahal ulama sudah mewanti-wanti tidak boleh mengambil makna zahir. Nah, makna yang tepat adalah qahara wastaula. Berarti qahara itu artinya menguasai ya atau menundukkan, istaula menguasai. Ya, berarti kalau terjemahannya Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa yang tepat sesuai dengan paham ahli sunnah wal jamaah adalah Allah menguasai dan menundukkan arsy. Loh, kenapa disebut di situ arsy? Karena arsy ini adalah benda, ya, makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah yang paling besar dilihat dari sisi ukuran. Yang besar aja dikuasai, ditundukkan oleh Allah, apalagi kita isinya bumi dibanding dengan arsy sudah nggak ada apa-apanya. 7 lapis bumi, 7 lapis langit, ini dibanding dengan arsy tidak ada apa-apanya. Ya, kecil banget gitu. Sehingga di sini maksudnya adalah Allah menguasai yang besar aja dikuasai, apalagi yang selain itu. Di makna yang bisa kita ambil di situ. Jadi tetap kita memahasucikan Allah dari bertempat, tidak boleh. Keyakinan ulama bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Dan ini sepakati sudah ittafaqal ulama salafan wa khalafan. Ulama salaf maupun ulama khalaf ini sudah sepakat untuk tidak mengambil makna zahir, ya kan? Ya, sepakat ulama terhadap ayat ini ya, bahwa Allah memaknai maksudnya ya Allah ayat ini dimaknai dengan qahara, maksudnya gitu. Ayat ini dimaknai dengan qahara istaula, menundukkan atau menguasai. Ini
yang dilakukan oleh ulama khalaf. Khalaf cenderung mengambil makna takwil ya, diambil makna takwil. Selanjutnya, ini sudah kita bahas pada segmen sebelumnya. Kita masuk ke hadis mutasyabihat yang lain. Yang lain kita sebut di sini terkait dengan hadis nuzul. Kita sebutkan di sini hadis nuzul an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Ya. Yanzilu rabbuna, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala turun. Ya. Kulla lailatin, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Turun ke langit dunia. Hatta yabqa sulusul lail atau sulusul lail, sampai sepertiga malam. Al-akhir, sampai sepertiga malam terakhir, tetap Allah turun. Yaqul, pada sepertiga malam ini Allah berfirman, man yad'uni fa astajibalah. Barang siapa berdoa memohon kepadaku maka akan aku kabulkan, kata Allah. Yang kedua, man yas'aluni fa u'tiyah. Barang siapa minta kepadaku akan saya beri, kata Allah. Man yastaghfiruni fa aghfiralah. Barang siapa memohon ampun kepada saya, kata Allah, maka aku akan pasti ampuni dosanya. Nah ini hadis, namanya hadis nuzul. Kita kenal dengan hadis nuzul. Cuman perlu kita ketahui, pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah, ya, wanti-wanti atau warning dari ulama tadi sudah kita sampaikan bahwa ulama menyatakan, ini sebagai tafsiran, kita lanjutkan membaca, fala yajuzu an yuhmala ala zahirihi li isbatin nuzul min ulwin ila suflin fi haqqillahi ta'ala. Nah ini, fala yajuzu, dan tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan, an yuhmal, untuk diambil, ala zahirihi, terhadap makna zahir. Yanzilu, tadi kan sudah saya kasih gambaran bahwa dalam ayat mutasyabihat, hadis mutasyabihat tidak diperkenankan, ulama wanti-wanti melarang, mewarning kita untuk tidak mengambil makna zahir. Di sini yanzil, turun. Nah, terkesan Allah turun. Min suflin, di sini disebutkan li isbatin nuzul min ulwin ila suflin, dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah. Fi haqqillah ta'ala. Nah, ini fala yajuzu, disebutkan di situ fala yajuzu, tidak diperkenankan memaknai hadis ini dengan makna zahir. Ya, tidak diperkenankan untuk mengambil makna zahir. Dengan larangan ini kita patut mengikuti petunjuk daripada ulama agar kita selamat, agar kita sejalan pemahamannya dengan pemahaman ulama-ulama salaf maupun khalaf. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan hadis ini kita bisa lanjutkan pada segmen berikutnya. Silakan, Mbak. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Pemirsa jangan mana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara yang satu ini. Pemirsa, masih di acara Qalbun Salim bersama kami. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang tema kita bahas hari ini. Baik Pak Ustadz, silakan dijelaskan. Melanjutkan keterangan terkait dengan hadis nuzul tadi, ya. Ini Syekh Jamil Halim Al-Husaini memberikan komentar terkait dengan hadis tadi. Beliau menyatakan fala yajuzu an yuhmal ala zahirihi, tidak diperkenankan untuk mengambil secara zahir. Secara zahir yang namanya hadis mutasyabihat, ya. Zahir ayat ini, zahir hadis ini memberikan kesan bahwa nuzul di sini itu turun dari atas ke bawah. Ya. Fi haqqillah ini tidak diperkenankan, tidak boleh.
ya, tidak diperkenankan. Kalau ini dibenarkan, seandainya kita paksakan, ya, kita paksakan hadis ini, oh ya turun, berarti Allah ada di posisi apa? Langit pertama, kan gitu. Di sini disebutkan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lailatin ila sama'id dunya. Berarti paling bawah. Ya. Sama atau langit yang pertama. Kalau dipaksakan seperti itu, secara logika, sebagaimana kita ketahui, seandainya itu terjadi ditafsiri seperti itu, maka ya Allah memiliki posisi di apa? Di kaki Nabi Isa alaihissalam. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena Nabi Isa alaihissalam posisinya di langit kedua. Kalau Allah di langit pertama berarti ada di kakinya Nabi Isa alaihissalam. Ini nggak benar, nggak akan nabrak gitu loh dengan keyakinan. Bahkan merusak, masa Allah di bawah kakinya Nabi Isa alaihissalam. Padahal posisi Nabi Isa alaihissalam, ya, Anna Isa alaihi salatu wassalam rufi'a ila sama'its tsaniyah. Diangkat oleh Allah ke langit nomor 2. Posisinya di nomor 2. Kalau Allah turun ke langit pertama berarti ada di kakinya Nabi Isa. Nauzubillah, enggak mungkin ini makna itu. Dipaksakan. Kalau Allah ada di langit, enggak bisa. Karena akan nabrak hadis lain yang menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam memiliki posisinya di mana? Di langit yang nomor 2. Selanjutnya, amma inda ahlil haq. Nah, penafsiran yang benar menurut ulama, ya, alladzina yunazzihuna Allah anil jihati wal had, bagi ulama yang mensucikan Allah dari berarah, memiliki arah dan memiliki ukuran, ya. Ini fa inna hadzan nuzul, ulama menyatakan, ulama yang mensucikan Allah dari tempat, mensucikan Allah dari ukuran, mensucikan Allah dari arah, ini menyatakan apa statementnya? Fa inna hadzan nuzul, sesungguhnya nuzul ini, turun ini maksudnya adalah laisa nuzulan hissiyan, bukan nuzul, bukan turun secara fisik, zatnya Allah bukan itu, ya. Bal, akan tetapi huwa ibaratun an nuzuli malaikatir rahmah, maksudnya adalah turunnya malaikat rahmat ila sama'id dunya, ke langit dunia bi amrillah, atas perintah Allah. Yang turun adalah malaikat rahmah, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ala hasab laili kulli ardin. Jadi sesuai dengan apa? Malam setiap belahan bumi. Karena malam ini enggak sama belahan bumi di Indonesia dengan di Asia Tenggara ya ibaratnya, terus ke Asia yang lain, ke Amerika mungkin, ya, ke Eropa, ini beda. Di sini malam, mungkin di sana siang. Kalau malam berkurang, akhirnya kan Allah turun terus, nggak naik-naik. Kalau di akal turunnya dimaknai turun ke bumi, turun ke langit secara fisik, nggak mungkin, ya. Fahaula al malaikah yanziluna summa yuballighuna anillah. Ini makna tafsirannya adalah malaikat itu diturunkan oleh Allah atas perintah Allah untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rabbakum yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, apa firman Allah? Hal min da'in fa astajiba lahu, ya, fa astajibu lahu. Adakah di antara kalian yang memohon kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Hal min mustaghfirin, apakah ada di antara kalian hambaku yang memohon ampun atas kesalahan kekeliruannya? Fa'aghfirulah, maka saya akan mengampuninya. Hal min sa'ilin fa'u'tiya, barang siapa di antara kalian hamba-hambaku yang memohon, meminta kepada Allah, maka aku akan beri. Nah, ini tafsiran yang sesuai, sejalan dengan pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Jadi turunnya Allah ini, yanzilu rabbuna, di sepertiga malam turun. Ini hati-hati, penafsirannya orang-orang sekarang ditafsiri secara zat. Tuh Allahnya yang turun, minal a'la, ya, min ulwin ila suflin, dari atas ke bawah. Ini enggak boleh. Ini sifatnya makhluk. Yang turun bukan zatnya Allah, tapi yang di sini disebutkan malaikatur rahmah ila sama'id dunya, ya.
Jadi yang turun adalah malaikat rahmat dengan menyampaikan firman Allah. Lah, penafsiran seperti ini dari mana munculnya kan gitu? Ternyata pemahaman seperti ini diambil dari sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dari riwayat Imam Nasai, Innallaha yumhilu hatta yamdiya satrul lailil awal summa ya'muru munadiyan. Nah, ini disebutkan di sini, ya, bahwa Allah sampai sepertiga malam, ya, sampai sepertiga malam yang pertama, dan memerintahkan kepada malaikat munadian yang menyampaikan, ya, yunadi, memanggil kepada hamba-hamba Allah yang saat itu bangun, ya, bangun di malam hari untuk bertahajud, untuk melakukan qiyamul lail, untuk salat malam. Apa yang disampaikan oleh munadin ini adalah malaikat yang diperintah Allah untuk menyampaikan firman Allah tadi. Hal min da'in, apakah ada di antara kalian yang mau memohon kepada Allah, fayustajabulah, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hal min mustaghfirin fayaghfirullah wa hal min sa'ilin fayu'tiyah. Nah, di sini jadi siapa yang minta, yang berdoa akan dikabulkan oleh Allah, yang memohon ampun diampuni oleh Allah, yang meminta juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhir riwayah as-sahihah. Okay? Riwayat ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai ini, hadisnya sahih. Tufassirur riwayatal ukhra, yang menafsiri hadis lain. Ini adalah grade yang paling tinggi dalam menafsiri sebuah hadis. Hadis ditafsir dengan hadis, bukan dengan pemikiran, dengan olah pikir, dengan istihad, tidak. Tapi hadis diterangkan oleh hadis ini level paling tinggi. Ya, penafsiran tadi bahwa turun di sini adalah yang turun siapa? Malaikatur rahmah ila sama'id dunya. Kemudian bi amri rabbih, karena perintah Allah, sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Nasai tadi. Sehingga antara hadis yang satu dengan yang lain saling menguatkan, saling menafsir, ya, saling menafsiri. Nah, ini paling kuat posisi hujjah. Dalil kalau sudah hadis ditafsir dengan hadis ini semakin kuat, pemaknanya semakin kuat. Ya. Berbeda dengan hadis yang ditafsir dengan pemahaman terhadap pakai istihad, ya, pakai pemikiran. Ini yang ya, level di bawahnya. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah TV yang dirahmati oleh Allah, di dalam memaknai hadis seperti ini memiliki makna li'anna nuzulal malaikah lamma kana ya'muru bi amrillah liyuballighu anhu abbar rasul an dzalika bi wahyin minallah. Nah, ini berarti ibarah-ibarah yang disampaikan oleh malaikat ini menafsiri hadis yang pertama tadi. Oleh karena itu, pemahaman yang sangat klop, ya. Kita tidak mengambil makna zahir, kemudian mengambil makna yang sejalan dengan hadis Nabi yang lain sebagai penafsir daripada hadis nuzul tadi. Bahkan pelarangan terhadap pengambilan makna zahir ini, qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Hafidz al-Asqalani ini seorang hafidz, seorang penghafal hadis, pakar hadis yang sangat mumpuni, yang sangat terkenal sekali, ya, di dalam syarhihi al-Bukhari, dalam mensyarah beliau pensyarah Sahih Bukhari. Inda dzikrihi li hadis nuzul, ketika beliau menjelaskan tentang hadis nuzul itu, beliau menyatakan, ini pernyataannya sangat luar biasa, innaman hamalahu ala zahirihi wa haqiqatuhumul musyabbihah an qaulihim. Bayangkan, beliau tegas sekali, barang siapa mengambil makna hadis nuzul ini tadi dengan makna zahir, makna zahirnya apa? Ya. Turun itu makna zahirnya apa? Dari atas ke bawah, dari posisi atas, tempat di atas menuju ke tempat yang di bawahnya, ini turun. Kalau ada yang menafsiri seperti itu, ya, hakikatuhu, sebenarnya humul musabbih, mereka adalah faham musabbih. Musabbih siapa? Yaitu mereka yang memiliki faham menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini keluar dari ajaran agama Islam. Ini sangat berbahaya sekali. Makanya ulama mewanti-wanti sekali
Jangan sekali-kali mengambil makna zahir terhadap ayat atau hadis mutasyabihat. Hadis ayat mutasyabihat ini karena apa? Maknanya banyak. Tidak satu dan harus sesuai dengan kemahasucian Allah, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Harus berdasarkan tanzih. Nah, karena itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kurang gimana besarnya nama beliau di jajaran ulama hadis sangat luar biasa, tinggi sekali. Beliau mengomentari terhadap hadis nuzul ini. Nah, ini yang bisa dipaparkan terkait dengan makna yang ada pada hadis nuzul ini. Dan kita akan coba paparkan lagi pendapat atau komentar ulama-ulama salaf sampai ke ulama khalaf kaitannya dengan makna yang dimaksud oleh hadis nuzul ini. Saya kembalikan kepada Mbak Melani. Terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara yang satu ini. Masih kembali lagi di acara Kolbu Salim Nasional Televisi. Kita akan melanjutkan penjelasan tentang tema kita hari ini. Baik Ustadz, terima kasih. Silahkan dijelaskan. Terkait dengan pemaknaan hadis nuzul ini, ulama, baik salaf maupun khalaf, ini bagaimana tanggapan mereka, yang yunazzihunallah anin nuzul bil harakah wal intiqal. Ulama-ulama yang mensucikan Allah dari turun dalam bentuk bergerak dari atas ke bawah, wal intiqal, perpindahan, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ini mensucikan, maksudnya apa? Tidak memaknai seperti itu. Jadi makna zahir dari turun itu kan harokah, bergerak dari atas ke bawah. Dari satu tempat posisi di atas ke posisi di bawah. Ini enggak. Ulama salaf maupun khalaf mensucikan Allah dari itu. Maksudnya apa? Mensucikan Allah dari itu. Ulama salaf maupun khalaf tidak memaknai seperti itu. Kita ambil contoh yang pertama. Al-Imam Malik ibn Anas radhiyallahu an, dalam Syiaru A'lamin Nubala, beliau menyatakan su'ilal Imam Malik rahimahullah, tatkala Imam Malik ditanya terkait dengan an-nuzulir Rabb azza wajal, mengenai turunnya Allah, Faqal, beliau menyatakan yanzilu amruhu ta'ala, bukan yanzil zatuhu, tapi perintahnya Allah yang turun, memerintahkan kepada malaikat. Kulla saharin, setiap waktu sahur, berarti posisinya sepertiga malam terakhir. Fa amma huwa, adapun Allahnya azza wa jalla, fa innahu daimun la yazul, beliau adalah kekal, tidak berubah. Nah, ini yang paling penting, layan takilu subhanah, Allah layan takil, tidak berpindah. Berpindah, la ilaha illahu. Intinya tidak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari atas ke bawah. Ini komentar siapa? Komentar Imam Malik. Ulama salaf mengomentari, layan takil, tidak ada perpindahan dari atas ke bawah, tidak dibenarkan. Ulama salaf. Yang kedua, ini Abu Muhammad Ahmad ibn Abdullah Al-Muzani. Nah, ini Imam Al-Muzani menyatakan juga, naqala anhuma al-Imam Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain al-Bahaga. Ternyata kalam Al-Muzani ini dinukil, ditulis ulang oleh Imam Baihaqi. Ini ada di abad kelima. Wafat beliau 458 Hijriah. Jadi abad kelima. Ini ulama yang sangat luar biasa. Sahibus Sunan.
Beliau memiliki kitab Sunan Al-Baihaqi. Ya. Dalam kitabnya Al-Asma wa Sifat, nah, dalam kitab Al-Asma wa Sifat ini ketika menyampaikan hadis nuzul ini, beliau menyatakan akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidz qala sami'tu Aba Muhammad Ahmad ibn Abdullah Al-Muzani yaqul. Nah, Imam Al-Muzani berkata yang dinukil oleh Imam Baihaqi, beliau menyatakan hadis nuzul tadi yang menyatakan bahwa Allah turun qad sabata an Rasulillah. Memang benar-benar dari Rasulullah, memang ada. Teks itu ada. Sahabat. Memang benar-benar ya, hak adanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min wujuhin sahihah. Ya. Dari berbagai penjuru yang sah, dalam artian periwayatannya benar, bisa diterima, ya. Wa warada fit tanzil, ya. Dan memang benar-benar ada juga sebagai penguat dalam Al-Qur'an ma yusaddiquhu. Dalam Quran juga disebutkan yang senada maksudnya. Wa huwa qauluhu ta'ala wa jaa'a rabbuka. Jaa'a dan telah datang rabbuka Tuhanmu. Nah, datang ini kan perpindahan. Sama dengan nuzul tadi, nuzul pindah dari atas ke bawah. Nah, pemaknanya bagaimana? Karena secara zahir, ya, zahir tadi sudah kita jelaskan, makna yang paling cepat kita tangkap yang namanya datang itu kan, ya, dari situasi tertentu, dari tempat tertentu pindah menuju ke tempat yang lain, kan gitu, perpindahan tempat. Nuzul dan maji, sebagaimana disampaikan oleh Al-Muzani. Al-Muzani menyatakan an-nuzul wal maji sifatani manfiyatan. Dua sifat yang manfiyah. Manfiyah itu menafikan. Anillah, dari Allah Subhanahu wa taala, min tariqil harakah. Dari pemaknaan dengan makna harakah, bergerak. Ya. Wal intiqal, dan pindah. Min halin ila hal. Ini yang digarisbawahi. Antara turun dengan datang ini ada kesamaan makna, yaitu al-harakah wal intiqal. Ada kesamaan makna bergerak dan berpindah. Ya. Kalau yang nuzul pindahnya dari atas ke bawah, kalau datang dari searah yang sama, yang datar. Ya. Dua sifat yang manfiyatun anillah. Ini sifat yang harus dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat bergerak dan intikal, berpindah ini enggak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Huma sifatani min sifatillahi taala bila tasbih. Kalau mau memaknai nuzul wal maji, datang dan turun, ini kita ambil itu sebuah sifat. Jangan dimaknai adanya perpindahan dan adanya pergerakan. Yang jelas Allah memiliki sifat nuzul dan Allah memiliki sifat maji. Ya, nuzul dan maji bila tasbih, tanpa penyerupaan terhadap makhluknya. Ini ya yang disampaikan oleh Al-Muzani, Abdullah Al-Muzani, Ahmad ibn Abdullah Al-Muzani. Beliau menyatakan bahwa dua sifat an-nuzul wal maji ini sifat yang dinafikan untuk disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selain Al-Muzani, pertama Imam Malik, ada pernyataan bahwa Allah nuzulnya ini nuzul, ya, wala yantakil, enggak ada intikal, enggak ada perpindahan. Itu qaul Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Al-Muzani juga menyatakan seperti itu. Ya, bukan min tariqil harakah wal intikal min halin ila hal. Bukan bergerak ataupun berpindah. Perpindahan, pergerakan dan perpindahan, tidak seperti itu. Kemudian Al-Imam Ishaq ibn Rawahih rawahul Bukhari, rawahul Baihaqi bi isnadihi anil Imam Ishaq ibn Rawahih wa huwa min a'immatis salaf. Nah, ini termasuk imam salaf pada periode salaf. Imam Ishaq ibn Rawahih yang disampaikan oleh Al-Baihaqi. Dia mengatakan, sa'alani Ibnu Tahir an hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam,
beliau mengatakan, saya ditanya oleh Ibnu Thahir tentang hadis Nabi, yakni fin nuzul, tentang hadis nuzul, tentang hadis yang menjelaskan tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Apa komentar beliau? Faqultu lahu an-nuzul bila kaif. Nah, ini kalimat-kalimat sederhana ini muncul dari ulama salaf dan sebenarnya memiliki makna yang sangat dalam. Istilah-istilah tertentu yang memang kaitannya dengan tauhid, kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sederhana sekali. An-nuzul bila kaif. Allah memiliki sifat nuzul bila kaif. Apa bila kaif itu? Bukan diartikan tanpa ada kata bagaimana, ada pertanyaan bagaimana, bukan hanya itu saja. Akan tetapi maksudnya adalah bila kaif di sini adalah tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk. Bila kaifiyatin minal kaifiyat, tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Ini komentar Al-Imam Ishaq bin Rawahah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Selanjutnya Al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi sendiri, Sahihus Sunan, beliau menyatakan, ini penegasan yang sangat luar biasa ya, yang disampaikan oleh beliau dalam kitab Al-Asma was Sifat. Imam Baihaqi menyatakan, yajibu an yu'lam, wajib untuk diketahui ya, anna istiwa Allah Subhanahu wa taala laisa bistiwa i'tidal. Ya. Bahwa istiwanya Allah, sifat istiwa Allah itu bukan sifat istiwa yang memiliki arti lurus, anil i'jaj, dari kebengkokan. Ini salah satu makna istiwa itu adalah i'tidal anil i'jaj. Jadi lurus, meluruskan daripada kebengkokan. Bukan itu yang dimaksud, kata beliau. Walastiqrarin fi makan, dan tanpa disifati dengan persemayaman dalam satu tempat, di satu tempat. Ini luar biasa. Imam Baihaqi memberikan satu gambaran bahwa istiwa Allah itu laisa bistiwa tidal anil ijaj. Jadi istiwa Allah itu tidak memiliki arti, tidak berarti lurus, meluruskan dari kebengkokan, yang satu. Yang kedua, tidak dimaknai persemayaman di sebuah tempat. Wala mumasatin li syai', tidak bersentuhan dengan sesuatu min khalqi, dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahu mustawin ala arsyih, akan tetapi Allah beristiwa di atas arsy, kama akhbaro, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kaif, tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk. Wal bila ain, tanpa disifati dengan tempat. Ba'inun min jami'i khalqihi, sangat berbeda sekali, tidak sama sekali ya, tidak sama sekali. Min jami'i khalqihi, dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa anna ityanahu laisa bi ityanin min makanin ila makan, bahwa datangnya Allah itu bukan dari satu tempat ke tempat lain. Berarti perpindahan tadi yang ini penegasan daripada sifat nuzul tadi, sifat maji kalau ini ya. Wa anna maji'ahu laisa biharakah, dan sifat datangnya Allah itu bukan pergerakan dari satu tempat ke tempat lain. Wa anna nuzulahu, ini lagi yang lebih ditegaskan lagi. Wa anna nuzulahu laisa binuklatin, nuklah, bahwa sifat nuzul Allah Subhanahu wa taala itu bukan nuklah, bukan perpindahan. Datangnya tadi bukan pergerakan, bergerak dari satu tempat ke tempat lain, ya. Terus nuzul, kata nuzul di sini, sifat nuzul Allah Subhanahu wa taala ini bukan dari satu tempat ke tempat lain, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Wa anna nafsahu laisa bijismin, dan Allah itu bukan jisim yang tersusun dari panjang kali lebar kali tinggi kedalaman yang berdimensi ya. Wa anna wajhahu laisa bisuratin, wajah, sifat wajah Allah bukan satu bentuk rupa ya. Wa anna yadahu laisat
bijarihatin. Sifat yadnya Allah bukan anggota badan. Sifat yad ini kalau diartikan bahasa Arab itu artinya tangan. Yadun artinya tangan kalau diartikan secara bahasa. Akan tetapi kalau sudah disematkan kepada Allah, disifatkan kepada Allah, sifat yad ini tidak boleh diartikan yang memiliki sifat anggota badan. Kayak wajah tadi. Wajah juga tidak boleh diartikan anggota badan. Sebagaimana semacam kaidah yang diambil oleh ulama salaf maupun ulama khalaf, bahwa kita nggak boleh mengambil makna zahir. Tadi yang perlu kita garis bawahi adalah tidak boleh mengambil makna zahir. Makna zahir artinya tangan, wajah itu muka ini. Wa anna ainahu laysat bihadaqah. Ya. Ain mata bukan ini, bola mata ini bukan ini. Ini kan anggota, nama anggota ya tubuh kita. Ini tidak boleh diartikan kalau ada sifat Allah disebut di dalam Al-Quran atau hadis ainun. Ainun kan kalau kita artikan secara bahasa, kalau kita belajar bahasa Arab, ainun adalah mata. Tapi kalau sudah terkait dengan Allah, ainun tidak boleh diartikan hadakoh ini, anggota ya, penglihatan ini. Wa inna mahadihi awsaf ja'a bit tauqif. Nah, semua sifat-sifat ini datang dari Allah secara tauqifi. Harus kita yakini ini sifat dari Allah yang tidak berupa anggota badan. Nah, ini wa nafaina an hatakif. Nah, yang paling penting lagi adalah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat makhluk. Nah, karena itu ya, ini diantara kaul ulama salaf ya, bahkan ulama khalaf juga menyampaikan seperti itu. Bahwa yang namanya nuzul, turun, ini tidak boleh diartikan nuzul bil harokah atau nuzul bin nuklah, bil intiqal. Nuzul berupa pergerakan ya, dan tidak boleh perpindahan. Nah, dimaknai ya, tadi sudah dikatakan sama ulama bahwa yang dimaksud turun di sini adalah turun malaikatnya Allah yang malaikat Allah atas perintah Allah, malaikat atas perintah Allah untuk menyampaikan wahyu tadi. Barang siapa yang mau berdoa akan dikabulkan, barang siapa beristighfar akan diampuni, barang siapa meminta akan diberi. Itu yang disampaikan ketika sepertiga malam. Nah, ini penjelasan yang akan kami sampaikan lebih banyak lagi terkait dengan kaul ulama salaf maupun ulama khalaf pada session setelah ini. Kita kembalikan kepada Mbak Melani. Terima kasih Pak Ustadz. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pada orang yang satu ini. Ya pemirsa, masih kembali di acara Qalbun Salim bersama saya dan Pak Ustadz Abdul Ghani. Ini Pak Ustadz, saya ada pertanyaan. Saya pernah dengar dan pernah tahu ada orang mengangkat tangan ketika berdoa seakan-akan Allah itu ada di atas. Ini gimana nih Pak Ustadz? Ya. Terkait dengan ini sebenarnya salah satu istilahnya syubhat ya. Syubhat itu sesuatu yang dilontarkan untuk mengkaburkan fakta. Yang sebenarnya tidak seperti itu, tapi ini kelihatannya kayaknya logis, masuk akal ketika kita mengangkat tangan. Seakan-akan menurut persepsi mereka Allah ada di atas. Buktinya apa? Mengangkat tangan. Padahal yang namanya mengangkat tangan itu ya, itu menunjukkan kenapa kok ke atas, ke langit lah anggap aja ya. Itu karena langit merupakan kiblatnya doa. Kayak sampean sholat, kiblatnya kemana? Ke Ka'bah. Bukan berarti Allah ada di sana. Jelas ya? Jadi bukan berarti Allah ada di sana. Mengangkat tangan ini dua alasan anggap aja. Tidak menunjukkan bahwa berdoa mengangkat tangan ini menunjukkan pertama adalah langit. Arah atas itu adalah
kiblatnya doa. Yang nomor 2, mahbitur rahmat, tempat turunnya rahmat. Ya, contoh hujan dari mana? Langit. Kan ada istilah hujan rahmat, kan anggap aja gitu. Sama dengan kasih sayang Allah. Buktinya apa kasih sayang Allah? Berupa air turun, ya, terus mengairi sawah. Tumbuh enggak? Iya, tumbuh. Iya kan? Iya. Pertanian, kebun, akhirnya tumbuh buah-buahan. Rahmat itu namanya. Kasih sayang Allah turun dari atas ke bawah. Jelas ya? Jadi bukan berarti menunjukkan Allah ada di atas. Ini banyak orang yang terkecoh, itu namanya syubhat. Syubhat itu apa? Bukan syubhat ya. Remeng-remeng hukumnya beda ini kalau syubhat dari sisi hukum fikih mungkin syubhat itu sesuatu yang enggak jelas halal haramnya, ya. Nah, akan tetapi dalam artian yang kita maksud di sini syubhat itu adalah sesuatu perkara yang dilontarkan, ya, statement yang dilontarkan dalam rangka untuk mengkaburkan persoalan yang sebenarnya, mengaburkan yang namanya fakta. Ini makanya pemirsa, ya, hati-hati dengan statement-statement seperti itu yang dikaitkan dengan dari ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tadi, terus hadis nuzul ini seakan-akan diarahkan, ya, dinarasikan mengarah bahwa Allah itu ada di atas. Dan mungkin banyak lagi hal-hal yang dimunculkan. Padahal, ya, yang namanya arah atas ini merupakan perkara yang harus kita jauhi untuk disifatkan kepada Allah. Allah itu salah satu yang harus kita hindari, ya. Dalam rangka mensifati Allah tidak boleh disifati dengan bertempat dan terikat oleh 6 penjuru arah. 6 penjuru arah itu apa saja? Atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Kenapa tidak bolehnya kenapa? Kalau Allah di satu posisi di tempat, ya, berarti ada pihak lain yang menempatkan Allah di posisi itu. Berarti Allah lemah. Allah ada di atas, berarti ada pihak lain yang menempatkan Allah ada di sana. Tidak kuasa Allah berarti, tidak layak jadi Tuhan. Ini kelemahannya di situ. Cara logika tidak pas. Ini sangat luar biasa. Ulama ahli sunnah wal jamaah sudah memberikan frame, memberikan satu rumusan-rumusan yang ini nanti bisa menyelamatkan kita, gitu, dari pemahaman yang keliru. Banyak orang yang nggak paham dengan mengandalkan ini Quran, ini hadis. Padahal Quran hadisnya betul. Quran hadisnya betul. Tapi pemahamannya terhadap Al-Quran, pemahamannya terhadap hadis itu yang keliru. Rata-rata seperti itu. Sekarang banyak yang istilahnya lagi ngetren, ya. Sedikit-sedikit mana Qurannya, mana hadisnya. Loh, kita siapa? Ngerti tafsir enggak? Ngerti istilahnya menafsirkan Quran, menafsirkan hadis. Ini ngerti enggak kita perangkat keilmuannya untuk memahami teks itu? Makanya ekstra hati-hati, pemirsa, jangan sampai terkecoh, jangan sampai terbujuk dengan slogan-slogan yang mengatasnamakan Quran. Memang benar kita butuh Al-Quran. Rasulullah sendiri berpesan kita harus berpegang sama Quran, sama hadis, akan tetapi dengan metode yang tepat, metode yang benar, ya, metode yang tidak keliru, yang sesuai dengan petunjuk daripada ulama di dalam memahami teks-teks Al-Quran, di dalam memahami teks-teks hadis. Itu, Mbak, penjelasan terkait dengan kenapa sih kita mengangkat tangan ketika berdoa, ya. Di antaranya pertama tadi alasannya apa? Karena memang kiblatnya doa ada di atas. Nomor 2, tempat turunnya rahmat. Kita seakan-akan mengharap rahmatnya Allah, ya, kayak di atas. Bukan berarti Allah di atas, nyok tak kasih ini. Bukan gitu, ya. Jelas ya? Ini sebagai penjelasan, pencerahan supaya kita nggak keliru, terkena dengan subhat-subhat statement yang dilontarkan, supaya kita nggak bingung gitu. Iya. Oke, monggo. Mungkin ada lagi, Mbak? Yang tentang Isra Mi'raj, Pak Ustadz. Nah, Isra Mi'raj Iya. juga terindikasi dijadikan alat juga, ya. Isra Mi'raj kemana? Biasanya pertanyaan gitu. Kemana Nabi Muhammad? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Terus ke Sidratil Muntaha, naik kan ke langit
nomor 7 di atasnya lagi. Terkesan, oh, Nabi Muhammad menghadap siapa? Menghadap Allah. Jangan-jangan Allah ada di sana. Nah, ini lagi. Pokoknya yang mengarah ke atas itu langsung dipersepsikan bahwa Allah ada di sana. Ada di atas. Padahal, ma'asyiral hadirin, jamaah NTV yang dirahmati Allah, ya, yang namanya Isra Mi'raj tujuannya apa sih? Memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nomor 2 yang jelas di dalam Al-Quran disebutkan di situ. Subhanallah di asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula. Tujuannya apa itu? Linuriyahu min ayatina. Untuk menunjukkan kemahabesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dimuliakan dengan ditunjukkan alam samawat, alam malakut, disebutkan dilihatkan surga, perjalanan-perjalanan penuh hikmah, penuh pelajaran. Ya, penuh pelajaran. Yang ini menunjukkan bahwa Isra Mi'raj itu sendiri tidak memiliki makna, tidak berarti Allah ada di atas. Terus bagaimana kesimpulan yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj itu sendiri? Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha, kemudian turun ketemu Nabi Musa alaihissalam, minta keringanan, ngapain terlalu banyak, kasih 50 waktu sholat, ya, umat saya aja dikasih 2 waktu aja keteteran, banyak yang nggak sholat, bagaimana umat sampean dikasih 50 waktu, yo tambah loro kabeh, ya, tambah hancur nanti, tambah nggak kuat gitu lah. Apalagi fisiknya, secara fisik lebih kecil dibanding umatnya Nabi Musa alaihis salam. Ini secara tenaga gak memungkinkan. Minta keringanan kepada Allah, ini minta keringanan dikurangi. Minta keringanan kembali kemana ini Rasulullah? Ke satu tempat di mana Rasulullah mampu menangkap wahyunya Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang sudah ditentukan oleh Allah. Bukan Allah ada di situ, hati-hati. Ya. Jadi Rasulullah ke satu tempat, di mana tempat tersebut Rasulullah diberi kemampuan untuk apa? Untuk menangkap wahyu. Ya, mampu. Terus kenapa kok ke atas? Karena dalam rangka untuk memuliakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di atas rata-rata semua. Karena langit pertama siapa, langit kedua siapa, kan ada itu. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam di Baitul Ma'mur. Yang namanya Nabi Ibrahim di atas. Rasulullah sudah mencapai di atasnya lagi. Berarti Rasulullah lebih mulia daripada nabi-nabi yang ada. Bahkan ketika Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa itu sendiri ya, Rasulullah ngimami, nanti ngimami ya, mengimami sholat. Nabi Adam, Idris, Nuh dan 25 itu turun hadir menjadi makmum Rasulullah SAW. Ini bukti bahwa orang mati itu jangan dianggap sudah tidak ada kaitan selesai. Oh, salah itu, keyakinan yang keliru. Pemahaman ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa orang meninggal pun masih bermanfaat buat orang yang hidup. Buktinya apa? Nabi Musa alaihissalam tadi sangat berjasa sekali kepada kita umat Islam. Ya, jasanya sangat luar biasa. Kalau Nabi Musa tidak usul disuruh meminta keringanan, kita akan mendapatkan perintah sholat sebanyak berapa? 50. Untung kita. Gara-gara jasanya Nabi Musa alaihissalam yang 50 jadi 5. Bersyukur kita. Padahal Nabi Musa sudah meninggal. Bukan 100-200 tahun. Ratusan mungkin ribuan meninggal. Tapi nyatanya orang mati masih bermanfaat. Makanya ini keliru kalau orang jangan minta-minta kepada orang mati. Ya minta kepada Allah. Ya memang minta kepada Allah. Ada media namanya tawasul. Ini sudah saya jelaskan secara detail di season sebelumnya, di episode sebelumnya. Memang pemirsa menginginkan penjelasan tentang tawasul, ada di situ. Kaitannya dengan tabarruk, mengalap berkah, ada juga. Sampai tinggal menyaksikan pada episode sebelumnya. Ini gambaran ya, gambaran terkait dengan apa? Isra Mi'raj tadi, ya, bahwa Nabi Muhammad menuju ke langit, ke Sidratul Muntaha, bukan berarti Allah ada di sana. Hati-hati, apalagi sekarang ini waktunya apa namanya? Isra Mi'raj. Sebentar lagi udah Rejepan ini sudah masuk Rejab. Ini
bulannya Isra Mi'raj 27 Rajab ya kan. Nah itu biasanya ya mohon maaf kami mengingatkan kepada para mubaligh, para penceramah dan lain sebagainya ya. Jangan sampai memberikan semacam penjelasan, keterangan kepada jamaah, kepada umat yang mengesankan bahwa Allah ada di langit. Hati-hati. Karena Allah mawjudun bila makan wala jiha. Allah ada tanpa tempat, ya, tanpa arah. Sebelum ada arah, sebelum ada langit, sebelum ada sesuatu, kan Allah, ya, walam yakun syai'un ghairuh, dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnul Jarud menyatakan Allah ada pada azal tanpa permulaan, walam yakun syai'un ghairuh, tidak ada selain Allah sesuatu pun. Ya, belum ada langit, belum ada aras, belum ada apapun, belum ada tempat, belum ada waktu, belum ada, Allah sudah ada. Tanpa tempat, tanpa terikat oleh 6 penjuru arah, kan gitu. Setelah menciptakan tempat, Allah tetap ada tanpa tempat. Sebelum ada aras, Allah ada tanpa tempat. Setelah ada aras, Allah tetap ada tanpa tempat. Sebelum ada langit, bumi, Allah ada tanpa langit dan bumi, tanpa tempat, ya kan? Setelah diciptakan langit dan bumi, Allah tetap. Karena sifat Allah tidak berubah. Yang berubah itu makhluk. Hati-hati. Ini sebagai sebagai kesimpulan, ya. Kita jangan sampai memiliki keyakinan bahwa Allah kaitannya dengan turun tadi, jangan sampai memiliki kesimpulan, memiliki pemikiran bahwa yang namanya turun di sini adalah bil harokah wan nuklah, dengan bergerak, ya, dan perpindahan, ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, ya, bagi pemirsa. Mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kami mungkin cukup, kita kembalikan kepada Mbak Melani. Makasih Pak Ustadz. Yeah. Baik pemirsa kaum muslim dimanapun Anda berada, kita telah mendengarkan penjelasan tentang tafsir hadis nuzul. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.